Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suyuti, mahasiswa dari Universitas PGRI Semarang. Program studi adalah pendidikan guru sekolah dasar dan perguruan tinggi adalah Universitas PGRI Semarang. Saya mengabdi di salah satu sekolah yang berada di Sekolah Dasar Negeri 003 Nongsa, Kota Batam, Kepulauan Riau, Indonesia. Mudah-mudahan perkenalan ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Dan salam sehat untuk guru Indonesia, sehat selalu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca surah Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, silakan masuk dulu. Assalamualaikum, Pak. Pak. Duduk yang rapi. Siap, bro. Duduknya yang rapi. Sikapnya berdoa. Doa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islam madinah wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Baik. Luar biasa, alhamdulillah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum mengawali pelajaran pada pagi yang berbahagia ini, mari bersama-sama kita mengucapkan selamat datang Bapak dulu ya. Memberikan SB kepada kita semuanya supaya kita lebih senang dan juga lebih ceria pada pagi hari ini. Selamat pagi. 1, 2, 3, 4. Selamat pagi, apa kabar? Ya, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 4, tepuk 5. 2 kali tepuk 5. Ya, berikutnya bersama-sama kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kan lagu Garuda Pancasila. Suaranya yang kuat ya. Nah,
Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya dengar seksama. Semangat kelas 6 semuanya. Siap. Bapak Ibu bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah adik-adik semua? Siap. Kami siap belajar dengan seksama. Kami bisa, kami fokus, dan kami paham. Mengabsen kepada anak-anakku sekalian. Duduk rapi. Siap. Oke, sini Bang. Duduk rapi. Siap. Bapak absen untuk yang pertama, silakan untuk bersuara ya. Alvin Yadi, Hadir, Pak. Amelda, Hadir, Pak. Anugrah, Hadir, Pak. Anugrah Silvanjani, Hadir, Pak. Aura, Hadir, Pak. Bana, Erik, Hadir, Pak. Erwin, Hadir, Pak. Farid, Hadir, Pak. Idris Julianti, Hadir, Pak. Meisha Lasipa, Hadir, Muhammad Sarunizan, Hadir, Pak. Nurvalian, Rizka, Hadir, Pak. Nabila Lasmi, Bulan, Hadir, Pak. Yuda Nusarinizan, Hadir, Pak. Azira, Indah Devina, Hadir, Pak. Ivan Ali, Hadir, Pak. Aliza, Hadir, Pak. Dendi, Hadir, Pak. Menaik Feri, Hadir, Pak. Nur Safitri. Hadir, Pak. Cukup ya? Ada yang kurang? Hah? Siapa? Nurul Asikin. Nurul Asikin. Oke, terima kasih. Baru saja kita Bapak absen semuanya. Duduk rapi. Duduk rapi. Baik anak-anakku sekalian, boleh melihat slide yang sudah Bapak persiapkan untuk kita semuanya. Anak-anak, apakah dahulu saat kamu lahir, bagaimana ukurannya? Bagaimana sikap dan kebiasaan kalian waktu kecil? Nangis, ya, sering pipis, tidak bilang-bilang sama orang tua, ya. Samakah dengan yang sekarang? Tentu berbeda. Kalau sekarang pipis, sekarang sudah malu. Nah, itu namanya kita mengalami proses ya, baik, proses pertumbuhan. Proses adalah suatu peristiwa nah, itu proses itu berubah. Yang dulu asalnya kecil, yang dulu asalnya tidak tahu apa-apa, yang dulu asalnya belum mengerti apa-apa, sekarang sudah melalui proses, sudah berubah menjadi nah, tujuan pembelajaran kita adalah setelah kita bermain media flashcard atau struktur teks eksplanasi, peserta didik dapat menyeleksi isi teks pembelajaran atau eksplanasi ilmiah yang dibaca berdasarkan struktur dengan benar. Yang kedua, setelah bermain menggunakan media flashcard atau adesiba, peserta didik dapat menyimpulkan isi teks penjelas atau eksplanasi ilmiah yang dibaca dengan benar. Nah, yang ketiga, setelah mengalami atau mengamati PowerPoint yang sudah Bapak sampaikan tadi, ya, peserta didik dapat membuat teks eksplanasi ilmiah sederhana menggunakan kata baku dan kalimat efektif dengan benar. Dan selanjutnya yang keempat adalah setelah menyaksikan video YouTube, peserta didik dapat membuat bahkan menghasilkan energi dari energi cahaya dengan benar. Setelah menyaksikan video YouTube, peserta didik juga dapat memodifikasi informasi dari berbagai dari video teks dalam bentuk bagan dengan benar. Oke. Ya, silakan anak-anak, kita kembali lagi fokus ke slide yang sudah Bapak siapkan. Pernahkah kamu membaca teks yang berisi penjelasan suatu peristiwa? Ya, tentunya pernah ya, yang pernah. Di sana tentang berisi penjelasan penyebab peristiwa, semua berdasarkan kata dan juga fakta. Oke, berikutnya adalah apakah kamu tahu nama jenis teks tersebut? Bila belum, mari kita perhatikan atau kita simak. Oke, next, berikutnya teks eksplanasi ya, nak ya. Teks eksplanasi itu adalah teks yang merupakan teks yang menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena alam atau sosial. Silakan bagi anak-anak yang belum bisa nanti dicatat di buku ya. Teks eksplanasi itu apa? Teks yang menjelaskan tentang terjadinya suatu fenomena
alam atau sosial. Silakan ditulis. Ya, nanti sambil ditulis, sambil diingat-ingat, siapa tahu nanti ada pertanyaan dari Bapak. Boleh nanti anak-anak semua jawab. Oke. Selanjutnya, secara umum teks eksplanasi disajikan untuk menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana, ya. Di dalam teks eksplanasi itu terdapat sebab akibat, dari suatu peristiwa alam atau sosial. Maka teks eksplanasi disusun berdasarkan data dan fakta, bukan imajinasi. Next, kita akan lanjutkan untuk ini struktur teks eksplanasi ya, nah. Ini struktur teks eksplanasi. Ya, strukturnya adalah ada topik masalah. Topik masalah disebut juga dengan pernyataan umum. Merupakan biasanya itu di bagian awal paragraf. Memuat apa? Memuat gambaran umum suatu peristiwa yang dibahas atau yang diperbincangkan. Oke, lanjutkan. Di samping itu juga ada deretan penjelas. Di mana deretan penjelas itu adalah proses hubungan sebab akibat suatu peristiwa yang dibahas. Tujuannya untuk apa? Untuk menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana. Ada juga teks eksplanasi yang menjelaskan proses terjadinya suatu peristiwa. Dan simpulan atau pendapat penulis juga ada, di mana merupakan bagian akhir dari paragraf, bersifat opsional atau tidak harus ada. Berisi simpulan, ya, dan juga pendapat atau pesan penulis berkaitan dengan peristiwa yang dibahas. Oke, kita next berikutnya. Berikutnya ada pola pengembangan teks eksplanasi. Nah, untuk sama-sama kita lebih mengerti, maka salah satu dari kalian akan Bapak suruh baca. Oleh karena itu, minta tolong Indri untuk membaca pola pengembangan teks eksplanasi. Silakan, gantian nanti ya. Pola pengembangan teks eksplanasi. Pengembangan teks eksplanasi terdiri dari dua cara, yaitu pola kronologis atau proses. Teks eksplanasi yang disusun berdasarkan urutan waktu yang menjelaskan suatu proses terjadian suatu peristiwa. Pola yaitu teks yang disusun berdasarkan hubungan sebab akibat yang menjelaskan mengapa atau bagaimana suatu peristiwa. Oke, berikutnya lanjutkan. Ya, terus terima kasih. Oke, terima kasih disampaikan kepada kawan. Berikutnya adalah teks eksplanasi, ya. Silakan ditulis. Bagi anak-anak yang dimaksud dengan teks eksplanasi, di sana sudah ada ya. Teks eksplanasi. Oke, teks eksplanasi nanti ditulis ya, ada pertanyaan. Dan nanti kita sama-sama memberikan RAPD dari Bapak. Teks eksplanasi adalah teks yang dibuat untuk menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena atau peristiwa, baik fenomena alam maupun sosial secara ilmiah. Yuk kita baca sama-sama yuk. Apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Ya, atau secara ilmiah. Next, berikutnya. Fenomena alam, yang dimaksud dengan fenomena alam itu apa? Fenomena alam, ya, fenomena alam itu peristiwa yang tidak diciptakan oleh manusia, itulah alam. Ujuk-ujuk atau tiba-tiba sudah ada, ya. Beberapa contoh fenomena alam, contohnya apa? Gunung, lautan, letusan berapi, terus apa lagi? Ya, kondisi cuaca itu alam yang tiba-tiba ada, dan juga proses pembusukan makanan itu adalah proses alam atau peristiwa yang tidak diciptakan oleh manusia. Di sisi lain, ada gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi yang dapat diamati melalui kehidupan sosial. Ya, kita dapat melihat gejala-gejala yang ada di kehidupan sosial selain dari kejadian-kejadian atau peristiwa yang peristiwa fenomena alam. Next. Ya, berikutnya adalah struktur
teks eksplanasi. Ya, kita lihat ya struktur teks eksplanasi. Ya, struktur teks eksplanasi, mari kita lihat teks eksplanasi. Oke, teks eksplanasi strukturnya. Naik lagi. Oke, struktur teks eksplanasi mari kita baca. Ada beberapa struktur teks eksplanasi yang terdiri dari pernyataan umum, terus deretan penjelas, serta interpretasi. Apa yang dimaksud dengan pernyataan umum, anakku? Oke, sekarang menghadap sini, Bang. Itu dulu. Deretan penjelas adalah inti penjelasan tentang dalam teks eksplanasi. Oke, berikan tepuk tangan dulu. Berikutnya, Nizam. Interpretasi itu apa? Interpretasi adalah pandangan atau kesimpulan penulis tentang hal yang disampaikan dalam teks eksplanasi. Berikan tepuk tangan dulu. Ya, mari Bapak bacakan sekali lagi ya, anak-anak sekalian boleh ditulis ya. Struktur teks eksplanasi itu ada 3 ya, nak, strukturnya. Silakan ditulis. Yang pertama adalah pernyataan umum, yakni pernyataan yang bersifat umum, berisi gambaran tentang hal yang ingin dibahas. Ya, yang kedua adalah deretan penjelas, di mana deretan penjelas adalah inti penjelasan tentang dalam teks eksplanasi. Dan yang terakhir apa terakhir? Interpretasi atau pandangan, kesimpulan, ya, penulis tentang hal yang disampaikan dalam teks eksplanasi. Oke. Baik, setelah tadi Bapak menyampaikan tentang teks eksplanasi, maka nanti kita sama-sama akan menyimpulkan ya penjelasan yang Bapak sampaikan tadi tentang teks eksplanasi. Nanti boleh di buku LKPD. Oke, next berikutnya Kak. Ya, ini hasil simpulannya. Next lagi. Dan kita akan lanjutkan tentang pola pengembangan teks eksplanasi. Nih, pola pengembangannya. Pengembangan teks eksplanasi terdiri dari 2 cara, yaitu memakai pola kronologis dan teks eksplanasi yang disusun berdasarkan urutan waktu serta penjelas terjadinya fenomena atau bagaimana urutan suatu kejadian. Yang berikutnya adalah pola kausalitas atau sebab. Ada sebab pasti ada akibatnya. Kenapa terjadi seperti itu ya? Yang disusun berdasarkan hubungan sebab akibat yang menjelaskan mengapa atau bagaimana suatu peristiwa atau fenomena itu sudah atau dapat terjadi. Oke, berikutnya. Sudahkah kamu memahami tentang teks eksplanasi? Teks eksplanasi tadi apa? Oke, teks atau gambar. Nanti kita akan simak ya. Berikutnya adalah, oke, next. Berikutnya Kak. Berikutnya akan kita berpindah ke menyalurkan energi. Sebelum berpindah ke menyalurkan energi, kita tepuk jempol ya. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Hebat. Ya, mana penyimpanan? Kita ulangi lebih keras lagi. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Oke, kita kembali lagi dan konsentrasi tentang penyaluran energi listrik. Bagaimana listrik sampai ke rumah kita? Listrik memiliki peran penting di era globalisasi ya. Maka tidak dipungkiri kalau listrik ini belum terjadi karena perkembangan teknologi. Sehingga berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik, sumber energi listrik di dalamnya. Listrik dapat menghasilkan dengan manfaat sumber energi yang tersedia dalam alam. Seperti apa? Kalau kita menggunakan sungai biasanya panas bumi atau ya, kalau aliran angin apa PLTA? Ya, aliran listrik tenaga angin atau tenaga air. Oke, berikutnya adalah setelah energi listrik dihasilkan di pusat pembangkit energi listrik, kemudian biasanya dinaikkan tegangannya. Untuk menaikkan tegangan namanya transformator. Apa untuk menaikkan tegangan?
tegangan hingga 500 kV kayak di situ tuh ya, kayak di listrik kita itu PLN itu. Baru kemudian disalurkan ke berbagai tempat menggunakan sistem transmisi yang dinamakan saluran udara tegangan tinggi atau SUTEK. Untuk menyalurkan kabel-kabelnya di atas itu namanya apa? Apa yang dimaksud dengan SUTEK? Ya, yang menyalurkan energi listrik berpusat pembangkit. Setelah melalui SUTEK yang melintas di wilayah pegunungan atau hutan-hutan, energi kemudian masuk ke gardu induk. Nah, biasanya kalau kita di hutan-hutan sana itu, di depan-depan Nginang itu yang dilintas-lintas kayak gitu, yang di atas satu rumah-rumah kita itu ya, itu alhamdulillah di daerah kita sudah ada yang namanya SUTEK. Apa itu SUTEK? SUTEK adalah saluran. Ya, biasanya SUTEK itu di atas gunung atau di hutan-hutan ya, sebagaimana Bapak bacakan tadi. Setelah melalui SUTEK melintas di pegunungan, energi listrik biasanya masuk ke gardu induk. Nah, setelah dari SUTEK sana masuk ke sini tuh gardu induknya. Alhamdulillah di desa kita, di kampung kita sudah ada yang namanya SUTEK, ada gardu induk ya. Tuh tempatnya gardu induk di situ. Oke. Terus gardu induk itu diturunkan tegangannya. Nah, diturunkan tegangannya itu oleh transformator penurun. Apa untuk menurunkan tegangannya? Ya, transformator penurun tegangan itu di situ ya. Kemarin kita sudah pernah lihat ya, waktu kita melakukan praktek ya, melihat transformatornya. Ya, kalau sudah sampai sini biasanya diturunkan. Penurun tegangan menengah menjadi 20 kV. Yang asalnya 500 dijadikan 20 kV. Kemudian energi listrik lanjutkan. Kemudian energi listrik disalurkan ke gardu-gardu. Nah, ini dari gardu ini ke kampung-kampung ini ya. Ke gardu-gardu, terus diturunkan dalam gardu distribusi menjadi tegangan rendah, jadi 220 volt. Kalau sudah masuk ke gardu-gardu maka diturunkan lagi menjadi 220 volt. Maka listrik yang ada di kelas kita ini ya, yang ada di kelas kita itu tegangannya adalah 22 volt. Berapa? Sementara untuk diesel, untuk mesin dopeng, dinamo itu 110 ya. Itu kalau kena tong kita tanpa listrik tentunya hal tersebut tidak akan dapat terjadi, ya kan? Kalau kita nggak ada listrik kan repot ya kan? Oke, next. Ya, belum tahu, kamu tahu bagaimana caranya? Nah, tadi kita sudah tahu bagaimana cara penyaluran listrik kan? Penyaluran listrik sudah tahu bagaimana caranya kan? Penyaluran energi listrik. Lalu apakah kamu sudah tahu cara menghasilkan listrik? Menghasilkan listrik bagaimana caranya? Ya, kita lihat slide berikutnya. Oke kan? Ya, cara menghasilkan listrik dari cahaya. Kita lihat baik-baik. Energi listrik dapat dihasilkan oleh beberapa energi sumber, diantaranya air atau bayu, ya, gerak, diesel, uap, dan cahaya. Kali ini kita akan belajar mengenai energi listrik yang dihasilkan dari cahaya. Yuk kita simak bagaimana cara menghasilkan energi listrik. Oke. Ya, menghasilkan energi listrik dari energi cahaya matahari diubah menjadi energi listrik menggunakan alat yang disebut dengan sel surya. Kumpulan dari sel surya disebut Ya, mari kita lihat abangku, jangan diam saja. Oke, itu panel surya. Sel surya menggunakan bahan semikonduktor. Nah, bagaimana energi listrik dapat dihasilkan oleh sel surya? Energi cahaya matahari. Nah, gerak elektron itu yang kayak apa? Inilah yang akan menghasilkan energi listrik. Nah, ini elektron itu ya. Energi listrik yang dihasilkan oleh suatu sel surya sangat kecil. Agar energi dapat dihasilkan besar, sel surya perlu dikumpulkan menjadi sebuah panel surya. Panel inilah yang akan dipasang di berbagai tempat sesuai kebutuhan manusia. Manfaat pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS mampu menghasilkan energi listrik. Memiliki banyak sekali manfaat untuk membantu kehidupan manusia yang dapat menyediakan energi listrik yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka PLTS mampu mengolah matahari dan mengubah menjadi energi listrik. Listrik ini yang kemudian bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menyalakan peralatan elektronik dan sebagainya. Makanya sehingga listrik kita pakai ya. Jadi kita dapat pakai sehari-hari sehingga listrik kita berguna di masyarakat. Selanjutnya, nah PLTS atau
produk yang sangat ramah dengan lingkungan. PLTS juga ramah lingkungan sehingga ekosistem bumi bisa lebih terjaga. Bumi akan terhindar dari polusi udara, sumber energinya berupa cahaya matahari sehingga tidak pernah habis. Berbeda dengan listrik PLN konvensional, ya, yang dapat mengurangi biaya penggunaan listrik harian. Listrik yang dihasilkan dari surya akan bisa digunakan sebelum menggunakan energi listrik, sehingga tagihan listrik PLN ini bisa hemat. Nah, penggunaan listrik dapat dimonitor. Maka dengan cara menggunakan PLTS ini, semua produk listrik dan daya yang dikeluarkan dapat dimonitor setiap harinya melalui aplikasi canggih yang dirancang oleh tim Sans Energi. Oke, selanjutnya. Oke, mentari senja telah tenggelam, hujan turun mulai terjatuh. Kututup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penyampaian materi Bapak pada kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya kita sama-sama akan mengerjakan sebuah LKPD. Ya, apa LKPD itu? Apa LKPD? Oke. LKPD itu adalah L itu lembar, K itu kerja, P peserta, D itu di. Nah, boleh juga lembar siswa, boleh juga LKS. Tapi sudah diganti menjadi LKPD. Oleh karena itu Bapak akan bagikan LKPD yang hari ini, ya, seperti ini LKPD-nya ya anak-anakku sekalian. Nanti anak-anak boleh diisi, ya. Diisi nama kelompoknya, diisi, dan nanti untuk maju ke depan masing-masing, ya. Di sini ada bahasa Indonesia dan juga IPA, ya. Bapak langsung bagikan ya. Cek bang. Ini bang bawa. Ini loh, ini berikan dia. Ini bang. Oke, sebelum mengerjakan bersama-sama kita mengucapkan Bismillah. Baca Bismillah dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ya silakan namanya diisi, anggotanya sini. Nah, diisi di sini dah ya. Oke. Oke, bagus. Yang lain tolong dibantu. Halo. Tolong dibantu. Dan berikutnya sebelah sini ada pertanyaan. Oke. Nah, nanti nama kelompoknya boleh di belakangnya ya. Oke. Oke, LKPD secara bergantian. Oke, ada pertanyaan? Ya, tidak ada. Tidak di sini. Oke, tulis Uli. Oke, Oke. Ayo, lanjut aja. Yang membuat yang tidak perlu, tolong dibantu kawannya. Oke, jangan lupa nama kelompoknya ditulis yang kemarin ya. Ada kelompok surya. Oke.
Terus. Oke. Nah, adanya listrik kemudian bisa harga juga bisa diakses oleh warga masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama kelompok Nama kelompok PLTA terdiri atas nama terdiri atas nama Indri, Ivana, Nurul, Nur, Sahrul, dan Nugi. KPD 1 Bahasa Indonesia. Tulislah paragraf yang kamu buat sesuai dengan struktur teks. Satu paragraf terdiri dari minimal 5 kalimat. Topik masalah. Pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS adalah pembangkit listrik yang mengubah energi surya matahari menjadi energi listrik. Sel surya atau sel fotovoltaik adalah alat yang mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Di Indonesia, sejarah perkembangan PLTS sudah dimulai sejak 1987. Dimulai dengan pemasangan 80 unit PLTS atau sistem pembangkit listrik tenaga surya untuk lampu penerangan rumah. Demikian tadi kami sampaikan dari kelompok PLTA tentang globalisasi di sekitarnya. Oke, berikan tepuk tangan dulu. Untuk kawan-kawan kita yang sudah memberikan presentasi, ya. Oke, Silakan bagi anak-anak bapak yang mau bertanya. Ini sepertinya ada yang bertanya. Silakan. Sebagaimana yang kelompok 2 jelaskan tadi, saya dari kelompok 3 ingin bertanya, apa itu PLTS? Oke. Oke, ada pertanyaan dari kelompok kawan kalian. Kami kelompok 2 akan menjawab dari pertanyaan dari kelompok 3. PLTS adalah pembangkit listrik tenaga surya. Apakah sudah dipahami? Apakah sudah dipahami? Oke, berikan tepuk tangan dulu. Silakan ditawarkan kepada kawannya. Apakah kelompok lain masih ada pertanyaan? Apakah kelompok lain lagi ada pertanyaan? Ya. Yang mana kak pertanyaannya? Kami ingin tahu daerah atau wilayah mana saja yang sudah menggunakan PLTS. Stop. Oke, diri kak, diri nampak. Oke. Dari presentasi tadi, kami ingin mengetahui daerah atau wilayah mana saja yang sudah menggunakan PLTS. Oke. Akan menjawab dari pertanyaan kelompok surya. Beberapa daerah sudah menggunakan PLTS, terjadi di daerah seperti Bali, Nusa Tenggara Barat, Alor, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, dan Yogyakarta. Oke, demikian tadi Dan demikian tadi presentasi dari kami. presentasi dari kami. Kami
Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dulu. Luar biasa. Silakan dulu Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Kelompok Surya. Kelompok 3 namanya? Batri. Ya, namanya kelompoknya. Nizam. Nama saya Nizam dan teman saya ada Nurfa dan ada Siva dan ada Rizka. Oke. Kami ingin Di sini ada matahari. Matahari memberikan cahaya ke solar panel. Lalu solar panel memberi energi ke controller. Ambil kertasnya tuh, Kak. Kertasnya Nova itu diambil. Lalu controller memproses ke aki. Lalu aki memprosesnya ke inverter. Barulah kita menggunakannya sebagai energi listrik yang biasa kita gunakan di rumah, misalnya ke kulkas, AC, dan TV. Apakah kegiatan pembelajaran hari ini senang untuk kita semuanya? Ya, apakah Nugi senang hari ini? Ya, kalau merasa senang, mari sama-sama kita akhiri dan kita tutup dengan lagu daerah. Sebelum kita pulang dan berdoa, Bapak berpesan kepada kita semuanya supaya nanti kita pulang juga hati-hati di jalan, ya. Mari bersama-sama kita bernyanyi, ya. Nyanyinya adalah judulnya Gundul Gundul Pacul. Boleh lihat di slide-nya, ya. Dan juga banyak-banyak literasi di rumah, serta banyak-banyak membaca. Dan pesan terakhir Bapak, pesan di akhir dari pembelajaran ini, mari kita sama-sama berdoa pulang, semoga selamat sampai tujuan. Amin, amin ya rabbal alamin. Beri salam kepada Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.